Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran seni budaya. Ketua kelas Agus, silakan siapkan dulu untuk berdoa. Siap, Kak. Semangat, Kak. Terjaga, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah berdoa, alangkah baiknya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Ada yang belum hafal lagunya? Jangan bikin malu nanti kalau nggak hafal. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Silakan duduk lagi. Lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh siapa? W.R. Supratman. Bagus. Jadi beliau seorang komponis lagu dan seorang violis atau orang yang bermain biola atau pemain biola. Bagus. Ini kenapa kok monoton sekali kelasnya? Ini ada yang absen? Tidak, Pak. Enggak? Tidak. Ada semua? Tidak. Hafiz mana Hafiz? Ini Pak. Ini Hafiz ini nih yang paling rajin. Oke, ada semua. Nah, untuk hari ini
itu pembelajaran kita mengenai gaya bernyanyi lagu daerah. Sudah ada yang tahu? Sudah. Nah, coba pikir apa? Apa yang lagu daerah itu apa? Apa? Ya, silakan. Lagu yang berasal dari daerah. Lagu berasal dari daerah. Oke, itu dari kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu Ananda diharapkan mampu untuk menyimpulkan fungsi lagu daerah serta Ananda mampu untuk menelaah teknik serta gaya dalam bernyanyi lagu daerah, khususnya untuk daerah Sumatera Barat, daerah Minangkabau. Jadi dalam hal ini kita harus bisa tahu apa itu fungsinya, tekniknya gimana, gaya seperti apa, tujuannya apa, agar nanti kita dapat mengkritik dan memberi saran terhadap teman-teman kita yang berkarir di industri bernyanyi lagu daerah. Nah, kita masuk pada kegiatan materi intinya. Sekarang silakan coba Ananda semuanya mengemukakan pendapat apa saja yang Ananda tahu tentang lagu-lagu daerah yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat tahu? Di mana? Di sini, bagus. Jadi apa saja? Agus tahu, Gus? Lagu daerah itu apa? Lagu yang dinyanyikan dengan bahasa daerah masing-masing. Beri plus dulu. Nah, tapi apa yang kalian Anda ketahui mengenai lagu-lagu daerah? Apa saja? Lagu apa? Ya, satu. Apa tadi? No. Apakah kalian tahu fungsinya apa? Tidak. Jadi, nah, melalui pembelajaran ini maka kita akan mengupas semuanya itu dalam satu materi, yaitu gaya bernyanyi lagu daerah. Baiklah, sebelum lanjut, mari kita saksikan dulu sebuah video mengenai materi gaya bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah berkisah tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisinya. 2. Dilihat dari struktur dan melodi lagunya, lagu daerah cenderung sederhana sehingga mudah dimainkan atau dinyanyikan oleh segala lapisan masyarakat. 3. Ciri lain dari lagu daerah adalah jarang sekali diketahui siapa pencipta lagunya. 4. Lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. 5. Lagu daerah merupakan identitas sebuah daerah atau wilayah, di mana lirik lagunya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Fungsi lagu daerah. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai fungsi dari lagu daerah, mari kita sejenak mengingat kembali fungsi musik secara umum. Selain sebagai media hiburan, musik juga dapat berguna sebagai sarana terapi kesehatan, sebagai sarana pendidikan atau peningkatan kecerdasan, sebagai sarana membangkitkan motivasi, dan tentu saja musik juga berfungsi sebagai sarana refreshing dan rekreasi atau sarana hiburan. Sedangkan jika kita membahas lagu daerah memiliki fungsi sebagai 1. Sarana upacara adat dan keagamaan. 2. Pengiring tari-tarian adat. 3. Media bermain. 4.
media penerangan dan komunikasi, 5 sebagai iringan pertunjukan. Setelah kita membahas fungsi dari lagu daerah, selanjutnya mari kita pelajari teknik dan gaya bernyanyi dalam lagu daerah. Masing-masing daerah memiliki gaya dan ciri khas tertentu dalam menyanyikan lagu-lagu daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat dan suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi membran atau alat musik gendang masyarakat Papua secara berkelompok. Stamina mereka tetap terjaga. Mereka memakan ulat sagu yang kaya akan protein. Teknik menyanyikan lagu daerah. Secara umum, lagu daerah dinyanyikan dengan teknik unisono. Unisono dapat didefinisikan sebagai teknik bernyanyi satu suara di mana penyanyi hanya menyanyikan melodi utamanya saja. Perhatikan potongan video klip lagu berikut. Pada cuplikan video tersebut, penyanyi hanya menyanyikan melodi utama lagunya. Namun, seiring perkembangan zaman, lagu daerah tidak hanya dinyanyikan dengan teknik unisono. Seringkali kita temukan lagu daerah juga dinyanyikan dengan teknik vokal group. Berbeda dengan teknik bernyanyi unisono, teknik bernyanyi vokal group membutuhkan kelompok karena teknik vokal group merupakan teknik bernyanyi lebih dari satu suara dan menitik beratkan pada harmoni. Perhatikan video berikut. Untuk dapat dinyanyikan dengan teknik vokal group, sebuah lagu daerah harus diaransemen menjadi lebih dari satu suara dengan menitik beratkan pada harmonisasi para penyanyinya.
Demikian materi kita pada hari ini tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Semoga melalui tayangan ini sahabat semua tergugah untuk melestarikan lagu daerah asalnya masing-masing. Sebab lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi itu tadi uraian materi kita untuk hari ini. Dari video yang kita amati bersama, maka apa yang bisa kalian tangkap di sana? Apa? Ya, coba apa? Apa? Silakan. Fungsi lagu daerah adalah untuk pengiring tari, upacara adat, dan Ya, jadi menurut Alfa, berdasarkan video yang diamati itu, maka Alfa menyimpulkan fungsi dari lagu daerah itu antara lain untuk upacara adat dan pengiring tarian. Kira-kira gimana? Betul? Betul. Nah, gimana? Kok kurang semangat? Dah, kita semangat dulu lah. Jadi kita ice breaking namanya, memberi semangat untuk kita semua. Jadi kalian ikuti Bapak biar enggak loyo. Siap? Siap. Siap. Jadi tangannya seperti ini. Semangat belajar, yes. Nah, 3, 4. Semangat belajar, yes. Oke, tangan. Nah, gimana? Sudah baikan? Oke, jadi berdasarkan video yang kita amati bersama, maka Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi untuk mendiskusikan beberapa hal. Jadi untuk kelompoknya kita bagi secara acak atau secara heterogen. Jadi ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Nah, silakan Pak kasih waktu untuk duduk per kelompok. Mungkin bisa kursinya diputar saja, diputar ke belakang. Nah, jadi pada diskusi kelompok ini kalian akan membahas beberapa hal sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan ini. Jadi kalian bisa merujuk ke dalam beberapa sumber seperti buku paket dan video. Dan untuk videonya itu akan Bapak putar lagi sembari kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu videonya Bapak tayangkan lagi untuk mengembalikan ingatan-ingatan kalian. Kalau ada yang ragu, bisa kalian tanyakan langsung mengenai soal di LKPD-nya. Pak. Ya, Agus, silakan Agus. Suaranya, Pak. Oh, suaranya.
struktur dan melodi lagunya. Lagu daerah cenderung sederhana sehingga mudah dimainkan atau dinyanyikan oleh segala lapisan masyarakat. Ketiga, ciri lain dari lagu daerah adalah jarang sekali diketahui siapa pencipta lagunya. 4. Lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. 5. Lagu daerah merupakan identitas sebuah daerah atau wilayah di mana lirik lagunya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Fungsi lagu daerah. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai fungsi dari lagu daerah, mari kita sejenak mengingat kembali fungsi musik secara umum. Selain sebagai media hiburan, musik juga dapat berguna sebagai sarana terapi kesehatan, sebagai sarana pendidikan atau peningkatan kecerdasan, sebagai sarana membangkitkan motivasi, dan tentu saja musik juga berfungsi sebagai sarana refreshing dan rekreasi atau sarana hiburan. Sedangkan jika kita membahas lagu daerah memiliki fungsi sebagai Bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai SKPD-nya? dua, pengiring Sudah paham? tarian ada Nah, jadi waktu mengerjakan SKPD ada tinggal 5 menit lagi. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. sebagai iringan pertunjukan. Setelah kita membahas Ya, silakan. Ini yang tentang di Sumatera Barat atau di daerah lain. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Jadi LKPD-nya itu pertanyaan yang ada di dalam, apakah itu hanya seputar video atau yang hanya ada di Sumatera Barat, gitu ya? Ya, jadi yang ada di LKPD itu berdasarkan video yang diamati. Jadi berdasarkan video yang diamati serta buku panduan yang ada di kalian, maka kalian jawablah beberapa soal yang ada di LKPD tersebut. Paham kan? Paham. Nah, sekarang kerjakan lagi. Nah, perhatikan itu yang di soal yang di nomor 1. Dan nomor 1 itu Anda semua itu diminta untuk menganalisis fungsi lagu daerah. Tapi usahakan rangkum bahasanya dengan sebaik mungkin agar teman-teman yang lain bisa paham nanti ketika Anda mempresentasikannya. Bagaimana, sudah siap? Sudah yakin? Oke, silakan duduknya dikembalikan seperti awal. Nah, baiklah, kalau sudah selesai diskusinya, Bapak minta itu
perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi karena nanti takutnya kita nggak cukup waktu, apa minta untuk satu soal saja. Satu soal. Yang pertama itu kelompok 1. Siapa yang bacakan? Saya, Pak. Saya dulu, silakan. Berdasarkan berdasarkan video yang Anda tonton, analisislah fungsi lagu daerah dengan menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan diskusi kelompok kami dalam mengamati video tersebut serta sumber dari buku paket seni budaya, maka fungsi lagu daerah itu sebagai sarana upacara adat seperti upacara adat tabu yang diiringi oleh alunan musik gandang tambur dasa. Gimana yang lain? Apa sama atau ada pendapat yang lain? Kira-kira menurut kalian yang dijawab oleh kelompok 1 itu bagaimana? Sesuai Pak. Pendapat Pak. Sesuai. Iya Pak. Jadi sesuai fungsi lagu apa? Fungsi lagu daerah, fungsi lagu daerah itu sebagai apa? Upacara Jadi di tempat kita itu memang banyak sekali upacara adat, salah satunya upacara Tabuy Pak. tabuy. Apa lagi yang ada upacaranya? Apa? Yang ada di daerah kita? Apa? Upacara apa? Tari piring, Pak. Ya, tari piring. Tari piring itu biasanya digelar untuk upacara pernikahan di daerah kita. Oke, selanjutnya yang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, siapa yang bacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Koregala teknik bernyanyi yang terdapat dalam video tersebut berdasarkan diskusi kami dalam mengamati video tersebut serta sumber buku paket seni budaya, maka teknik bernyanyi lagu daerah yaitu bernyanyi secara unisono, di mana bernyanyi dengan satu suara atau menyanyikan nada pokok saja. Nah, jadi itu pendapat dari kelompok 2 mengenai apa? Teknik bernyanyi. Jadi teknik bernyanyi itu berdasarkan video yang kalian amati sama-sama, yang disampaikan oleh kelompok 2 itu memang benar. Jadi ada 2 macam bentuk teknik yang digunakan. Yang pertama itu secara unisono. Unisono itu dia hanya menyanyikan lagu dengan melodi pokok saja. Yang kedua itu dengan teknik vokal grup. Vokal grup itu menyanyikan lebih dari berapa? Lebih dari satu suara. Lebih dari? Satu suara. Nah, bagus. Lebih dari satu suara. Teknik yang disampaikan oleh yang video kalian amati serta yang ada di buku ada lagi teknik yang lain, yaitu teknik pernafasan. Jadi teknik pernafasan itu juga penting dalam bernyanyi, baik itu bernyanyi lagu daerah, lagu nasional maupun lagu-lagu lain. Jadi salah satu contoh pernapasan dada. Tahu pernapasan dada? Jadi pernapasan dada itu di mana ketika kita mengambil napas, maka rongga dada kita ini akan sedikit terbuka. Tuh, kemudian pernapasan dada. Yang kedua pernapasan apa, Gus? Pernapasan perut. Jadi ketika kita mengambil napas itu terasa perut kita ini sedikit apa? Pesta. Ya, biasanya itu untuk apa itu? Pernapasan perut itu. Biasanya pernapasan perut itu kita pakai biasanya untuk mengambil nada yang tidak terlalu tinggi. Nah, satu lagi namanya pernapasan diafragma. Aku sudah tahu, Gus. Jadi pernapasan diafragma itu kalau Bapak mengasumsikan itu sebaik-baiknya teknik pernapasan karena di sana kita tidak ada beban.
Jadi bagi Ananda yang nantinya hobi bernyanyi atau menggeluti bidang nyanyi, maka latihlah teknik pernapasan yang Bapak sebutkan tadi. Yang paling bagus itu diafragma, dimana ketika kita mengambil nafas, maka dia range jaraknya antara sini sama sini. Jadi itu tidak akan membuat Ananda itu kesulitan nanti untuk mengeksplor nafas. Dan setelah kita tahu teknik pernapasan, bagaimana Pak cara mendistribusikan nafas kita? Terkadang ada penyanyi itu kok pendek, kenapa? Karena nafasnya tidak diatur. Ada perbedaan. Yang pertama itu tiup. Jadi kalau kita bernyanyi, usahakan itu seperti kita meniup. Apa beda tiup dengan hembusan? Apa yang tahu? Begini. Ini apa ini? Ini hembusan. Kalau tiup? Berarti kalau dia keluarnya pelan itu namanya apa? Tiup. Kalau keluarnya keras? Maka yang bagus kita pakai namanya itu seperti kita meniup agar napas kita tadi itu bisa kita distribusikan dengan tepat. Jadi tidak ada pernapasan yang boros. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan bacakan perwakilannya. Uraikanlah gaya bernyanyi lagu daerah yang terdapat dalam video tersebut. Berdasarkan diskusi kelompok kami dalam mengamati video tersebut serta sumber buku paket seni budaya, maka gaya yang terdapat pada lagu daerah yaitu gaya vokal. Artinya ketika bernyanyi lagu daerah, sifat estetis dan ekspresif khas daerahnya ditonjolkan dengan kuat, sehingga menjadi pembeda dengan lagu daerah lainnya. Contohnya lagu daerah Sumatera Barat yang memiliki khas grinyak atau cengkok pada awal dan ujung lirik lagunya. Nah, terima kasih. Yang lain ada pendapat? Ada. Jadi untuk gaya bernyanyi lagu itu, jadi ada juga gaya. Jangan kita berpikiran, oh gaya ini ternyata gaya seperti orang ada di mana namanya? Di mana itu namanya tiga orang yang lagi fashion show. Itu gaya apa? Atau make upnya gaya apa? Bukan. Jadi gaya dalam bernyanyi itu juga ada. Gaya itu lebih kepada ciri khas yang ditonjolkan pada sebuah lagu. Contoh lagu apa? Contohnya kelompok 3 apa tadi contoh lagunya? Lagu dari Sumatera Barat. Nah, lagu dari Sumatera Barat. Ada lagu apa tadi yang di awal tadi kita bahas? Baris Solo. Kemudian Ayam dan Lampe. Kemudian apa lagi? Minangkabau. Apa? Itu Rata Pasaman namanya. Rata Pasaman. Dan itu semuanya dia memiliki gaya seperti yang disampaikan oleh kelompok 3, di mana dia menonjolkan ciri khas kedaerahannya seperti cengkok atau garinya. Sama-sama kita dengar, kita ketahui apapun lagu di Minangkabau ini yang berdasarkan lagu daerah, pasti yang menjadi penilaian utama itu adalah cengkok atau garinyaknya. Garinyak tahu? Garinyak itu seperti cengkok. Misal contoh lagu Minangkabau. Lagu Minangkabau itu ciri khasnya itu dia memiliki garinyak di setiap awal dan di akhir lirik. Misal seperti ini. Minangkabau. Jadi di Minangnya itu dikasih cengkok. Rana nande cito. Jadi di setiap di awal dan di akhir itu selalu dikasih cengkok. Siapa yang sudah hafal lagunya? Ada? Cara tahu lagunya?
Kurang hafal atau malu menyanyikan? Coba nyanyikan sedikit. Coba sedikit Sarah. Berdiri. Ya, coba sedikit dinyanyikan. Minangkabau tananan den cinto usapundo nandahuluno. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, dari lirik yang dinyanyikan oleh teman kita tadi Zara tadi, apakah sudah memiliki gaya seperti yang disampaikannya sebelumnya? Kenapa? Karena belum ada irama-nya. Tidak memiliki kenceng. Tidak memiliki cengkok. Jadi untuk itu gaya yang ada di Minangkabau, khusus ini untuk lagu daerah Minangkabau, lagu daerah di Sumatera Barat, karena kita sangat sulit sekali karena judul lagunya Minangkabau, nama daerah kita juga Minangkabau. Itu harus kita kasih cengkok di awal dan di akhir liriknya. Dan jangan lupa untuk setiap identitas kedaerahan itu kita tonjolkan dalam bernyanyi lagu daerah. Jadi, baiklah untuk selanjutnya, karena Anda sudah mempresentasikan dengan baik, maka kegiatan kita hari ini itu bisa kita simpulkan fungsi lagu daerah merupakan suatu iringan upacara adat, baik itu iringan tari maupun iringan ritual dan sebagainya. Yang kedua, teknik yang ada yang kita bahas pada materi kali ini yaitu teknik unisono dan ditambah teknik pernapasan. Jadi ada 3 teknik yang terdapat dalam bernyanyi lagu daerah. Sekarang untuk gayanya apa? Coba bacakan lagi Zara. Gayanya apa? Gaya yang terdapat di lagu daerah. Gaya lokal, Pak. Gaya lokal, bagus. Jadi, baiklah, itu merupakan refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya, kalian terlatih di rumah cari referensi sebanyak-banyaknya, baik itu di media internet, YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Karena kita di sekolah nggak boleh bawa HP, jadi kalian nikmati handphone kalian di rumah itu dengan mencari referensi tentang pembelajaran, tidak hanya seni budaya, juga pembelajaran bidang lain. Minggu depan kita membahas yaitu mempraktekkan bernyanyi lagu daerah. Nah, di sini siapa yang nggak bisa nyanyi? Ada? Aku yakin semuanya pasti bisa, karena kita akan pelajari itu minggu depan. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dulu dengan berdoa. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.